Masih bersama saya, Dedi Susanto. Kita akan membahas 31 alam kehidupan. Tetapi sebelum saya membahas 31 alam kehidupan, silahkan like, komen, dan share jika konten ini bermanfaat bagi kita semua. Tetapi jika tidak mau di subscribe juga tidak masalah. Terima kasih. Baiklah, kita akan membahas mengenai 31 alam kehidupan. Artinya alam-alam ini akan kita jalani selama proses kehidupan kita sebelum kita tercerahkan atau mencapai kesucian. Mungkin di agama-agama lain, ketika seseorang sudah meninggal, maka itu hanya ada dua pilihan kemana mereka pergi. Satu, mungkin dia ke surga, dan yang lain dia mungkin pergi ke neraka. Surga dan neraka kira-kira sebatas itu. Tetapi di dalam ajaran Buddha, seseorang setelah meninggal maka mereka akan terlahir di salah satu dari 31 alam kehidupan. Jadi tidak hanya surga dan neraka. Ternyata agama Buddha itu ada 31 alam kehidupan, 31 alam kelahiran. Ya, oke. Kita akan membaginya. Pertama adalah alam kemerosotan. Alam kemerosotan ini ada 4 alam. Artinya kemerosotan itu dia dianggaplah banyak penderitaan di dalamnya, ya. Yaitu yang pertama ada alam neraka atau niraya. Kemudian ada alam peta atau hantu kelaparan. Ada lagi alam asura, ya, jin raksasa. Ada lagi alam binatang atau tiracana. Ini 4 alam kehidupan di mana mereka mengalami penderitaan yang lebih besar ketimbang yang lainnya, ya. Maka disebut sebagai alam kemerosotan. Neraka, hantu, kemudian ada jin raksasa, kemudian ada binatang, ya. Itu masuk ke 4 alam rendah itu. 4 alam rendah, 4 alam kemerosotan. Selanjutnya ada alam manusia. Ya, inilah kita sekarang ini. Inilah kita sekarang ini, lahir jadi manusia. Ya, ini kita sekarang ini, termasuk juga ke dalam alam menyenangkan. Selanjutnya ada 6 alam surga. Ada 6 alam surga atau alam para dewa. Ya, ada surga Catu Maharajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimita, Wasawati. Ini alam surga. Jadi ternyata surga itu pun tidak hanya satu. Surga itu banyak, ada 6. Ya. Dan mereka ini juga sama seperti manusia pada umumnya. Mereka juga mengalami kematian. Cuma usia mereka lebih panjang. Di sana mereka menikmati berbagai macam kebahagiaan-kebahagiaan, ya. Jadi sudah 11 alam. Kemudian ada lagi 16 alam rupa Brahma. Jadi ini alam lebih tinggi daripada alam yang surga yang tadi itu. Alam para dewa yang 6 tadi itu. Ya. Ini lebih tinggi lagi. Alam Brahma 16. Ya, rupa Brahma. Mereka punya bentuk wujud tubuh seperti kita juga. Ya, tapi lebih lebih indah. Ya, lebih indah. Pokoknya lebih lah daripada kita pada umumnya. Kemudian ada 4 alam arupa. Ya, arupa Brahma tadi itu, ya. Tadi yang ada 16 rupa Brahma, kemudian 4 arupa Brahma. Jadi totalnya 31 alam kehidupan. Ya, semakin tinggi, ya, tadi sampai ke arupa Brahma, itu artinya dia semakin tinggi tingkatannya, dia semakin panjang usianya di sana. Tetapi dari 31 alam kehidupan ini,
semua masih mengalami proses lahir mati, lahir mati, lahir mati. Maka disebut samsara. Ya, samsara. Sehingga Buddha mengajarkan kepada kita supaya kita tidak lahir lagi di 31 alam kehidupan itu. Lahir mati di situ banyak penderitaan. Memang ada kebahagiaan, tapi penderitaan banyak sekali. Ya. Jadi Buddha mengajarkan capai kesucian, bukan capai alam surga. Surga masih mengalami kematian walaupun di sana banyak sekali kenikmatan. Sama juga di alam neraka. Di alam neraka itu juga ada batas waktu usianya. Ya. Kalau di dalam agama Buddha, neraka itu ada 8 tingkatan, dari sanjiwa sampai awici, dan masing-masing berbeda usianya di sana. Setelah selesai dihukum, mereka kemudian mati di alam neraka itu, kemudian bisa lahir lagi di alam lain. Maka tidak putus-putus, lahir mati, lahir mati, lahir mati, begitu terus sampai kemudian mencapai kesucian, barulah kemudian selesai. Jadi di agama Buddha perlu kita ketahui, tidak hanya surga dan neraka, tetapi 31 alam kehidupan. Dan Buddha mengajarkan kepada kita untuk mencapai nibbana, kebahagiaan tertinggi, keadaan yang sudah bebas dari kelahiran dan kematian. Itulah yang Buddha capai pada waktu itu 2600 tahun yang lalu. Dan murid-murid Buddha juga mencapai itu, nibbana. Ya, jadi mari kita bersemangat untuk mencapai nibbana. Di kehidupan kita hari ini, lahir sebagai manusia itu berkahnya luar biasa. Kita bisa belajar. Di alam dewa tidak bisa belajar karena penuh dengan kesenangan, tidak bisa belajar. Di alam manusia kita bisa belajar. Di alam sengsara, alam kemerosotan 4 alam tadi, tidak bisa belajar karena menderita terus. Di alam manusia inilah kita yang paling stabil, kita bisa belajar, bisa mengembangkan ya moral dan spiritual kita serta kebijaksanaan kita. Mari kita sama-sama belajar untuk mencapai kesucian. Paling tidak ya di kehidupan akan datang, jika kita tidak mencapai kesucian, paling tidak kita lahir di alam-alam bahagia. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tetap semangat dalam dhamma. Ya, terima kasih semua. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.